Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Mijan Spot Hunting. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dan kita semua diberikan sehat selalu dan lancar rezekinya. Oke, di sini ada sebuah senapan sub AC ya, dengan problem ketika dipompa itu dia ngempos ya, kadang ngempos, kadang enggak ya. Jadi ngemposnya itu sangat dadakan sekali ya, sahabat. Nih, ini saya mompa itu kelihatan mengeluarkan tenaga yang berat, padahal saya berhati-hati ya, takutnya pas begitu dipompa angin sudah penuh tiba-tiba ngempos, jadi nanti tangan saya bertabrakan. Nah, ini tiba-tiba jadi bagus nih ketika mau diservis, teman-teman. Oke, kita coba tembakan dulu ya. Oke, mantap. Oke sahabat, kita coba pompa lagi ya. Problemnya seperti itu. Tuh kan, buset. Nah, saya pompa dengan posisi tangan seperti ini itu biar menjaga pas begitu ngeplos ya, ngecos kayak gini, tangan biar bertabrakan dengan tangan, nggak sakit. Nah, di sini itu belum masuk ya untuk ventilnya, jadi kita uklik-uklik terlebih dahulu. Nah, di sini ternyata masih tetap belum masuk untuk pompaan yang kedua ya. Itulah problema dari permasalahannya, teman-teman. Oke, di sini saya langsung eksekusi untuk buka ini terlebih dahulu ya, teman-teman. Aduh, anjir, obengnya jelek banget. Oke, sebentar saya akan gerinda dulu obengnya. Di sini karena sangat sulit sekali tuh obengnya gundul ya, harus digerinda terlebih dahulu, diperbaiki dulu obengnya. Nah, obeng sudah diperbaiki ya, dan ternyata sangat empuk sekali untuk bukanya. Oke, kita bagian picunya ya, dibuka terlebih dahulu. Nah, di bawah picu atau trigger ini di sini ada plat L ya, teman-teman. Nih, plat L. Plat L ini fungsinya buat menahan si as pentil ya, as pentil. Nah, dia as pentil kan tertahan di sini, dan as pentilnya inilah sebetulnya ya yang bermasalah itu di as pentil itu, jadi ngebaliknya telat, teman-teman. Nah, ini as pentilnya nih, kita coba pompa ya. Kita tekan sedikit agar tidak terlalu atas. Nah, ini as pentilnya tertahan dengan si plat L. Nah, si plat L ini ketika ditekan, nanti si pentilnya terdorong sama angin dan melepaskan angin ya. Oke, kita coba pompa dulu apakah si plat L nya masih bisa nahan dari pentil. Bagus itu. Nah, bagus. Di sini bagus. Dan untuk si triggernya itu fungsinya pas dia kan dia menekan si plat L ya. Nah, jadi kita tekan aja pakai obeng ya, karena keras jadi agak harus dipukul nih. Nah, tuh kan begitu, langsung nembak karena si as pentilnya itu dia masuk ke lubang gitu, jadi los deh, lepasin angin. Nah, untuk sistemnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ketika ditekan si as pentil masuk ke dalam dan terdorong angin yang ada di tabung kapsul ya, teman-teman. Terus lepasin angin, lari ke laras. Oke, inilah problem dari sebuah masalah ketika dipompa ngabeslak ya, atau ngempos tiba-tiba tapi masih masuk angin. Kita buka bagian belakang terlebih dahulu, teman-teman. Harap disimak ya agar paham. Jadi ini adalah baut pengunci buat tutup belakang dan penahan si plat L nya ya. Oke, dibuka. Kalau nggak bisa dari situ, didorong dari sini aja. Nah, ini cuman penahan aja ya fungsinya, jadi nggak begitu berpengaruh. Tapi pengaruh juga sih, kalau nggak ada ini nggak bisa nembak, nanti angin nggak bakal masuk ya. Selalu lepas ke laras, anginnya bocor ke laras. Nah, sistemnya seperti ini, teman-teman. Nih saya jelaskan kembali ya.
agar paham cara kerja uklik itu. Nah, di sini ada pair dan di sini ada plat L. Nah, si plat L ini dia nanti akan si nekan ya. Nah, di sini nahan aspentil. Ketika dipencet, si aspentil masuk ke lubang untuk melepaskan angin yang di depan ya. Karena aspentil ini kenapa bisa masuk otomatis ke lubang, karena dia menahan tekanan angin ya yang sudah diisi di tabung kapsul depan. Nah, ketika masuk ke lubang, jadi angin yang di depan itu nanti akan masuk ke ruang transfer ya, ruang transfer. Nah, ini seperti inilah si plat L itu untuk picu dari senapan angin tipe Sharp ya. Kalau untuk Canon, Benyamin itu tipenya tipe PCP ya. Nah, ini dia untuk si pentil yang saya bilang tuh, kalau di kompak kelihatan ya, tuh kelihatan banget ya kalau di kompak. Nah, itu ketahan sama plat L ya, jadi harusnya jadi angin nampung nanti setelah plat L dipencet. Nah, dan ini adalah sebuah masalahnya. Nah, bisa dilihat masalahnya ini banget tuh, kelihatan banget ya, ada ventil di situ. Ini harusnya didorong agar masuk gitu anginnya, jadi nutup yang bagian depan. Nah, gitu kan. Nanti saya jelaskan dengan sedikit gambar ya. Nah, harusnya ini balik lagi teman-teman, karena mungkin per yang di dalam itu lemah, atau bisa juga seal yang bagian ventil itu terlalu keras sehingga si per nggak kuat untuk mendorong kembali as ventil tersebut ya. Nah, kita buka bagian sini terlebih dahulu untuk melepaskan tabung yang ada di dalam, karena ini tabungnya menyatu ya. Biasanya terpisah, ada yang menyatu juga seperti ini, tapi sistem kerjanya sama saja. Sistem kerjanya masih sap-sap juga. Oke, kita ambil dulu kuncinya teman-teman. Nah, kita buka bagian sininya ya, dibuka dengan kunci 10. Kalau saya sih kunci 10-nya lagi di proyek, jadi kita buka pakai kunci Inggris saja. Setelah itu ini bisa dibuka menggunakan kunci plat L ya teman-teman. Oke, sudah terbuka. Aduh, malah jatuh bosku. Setelah terbuka, untuk ventil yang tadi itu ditahan dengan jari ya, atau bisa menggunakan alat yang bisa masuk ke sini agar nggak menyakiti jari. Setelah ditahan, pompa satu kali ya, harus cek sekaligus cepat agar si tabung kapsul keluar. Nah, terdorong sama angin, jadi tabung kapsul ini keluar ya teman-teman. Oke, karena ini nggak perlu dibuka semua ya, dicoba dulu. Ini saya di sini nih mencoba dulu untuk membuka tabung kapsul, tapi tidak perlu buka semuanya ya teman-teman. Cukup dibuka segini aja dan kita buka bagian belakangnya. Nah, ini dia ya bagian belakang yang ini teman-teman nih, dibuka. Dan setelah itu di sini terdapat ventil ya. Nah, ini dia nih, truk. Nah, si ventil ini adalah ventil yang bagian sini nih teman-teman, bisa dilihat di gambarnya. Nah, ini dia yang berwarna merah adalah ventil yang dimaksudkan ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah teman-teman, untuk pipa yang tadi kita singkirkan dulu ya, dan pernya singkirkan dulu. Jadi cara kerjanya si plat L ini dia nahan, lalu pas ditekan picu dia ke bawah dan si ventil ini masuk ke lubang ya, hingga buka ventil bagian depan. Nah, kebuka seperti ini teman-teman, bisa dilihat lagi nih sketsanya. Dan setelah kebuka baru pernya mendorong otomatis masuk lagi, lalu si ventilnya itu nahan lagi untuk mengisi angin kembali teman-teman. Seperti itulah cara kerja sap ya, bisa disimak ya untuk gambar yang telah saya buat. Mudah-mudahan dapat dipahami, karena di sini saya masih belajar juga ya teman-teman. Nah, seperti inilah gambarnya teman-teman. Ada gambar yang telah saya buat ya teman-teman. Nah, gambar ini gambar
gambaran dari tabung kapsul. Tabung kapsul dari sub ya. Nah, untuk bagian belakang sini teman-teman nih, untuk bagian belakang sini itu kalau sub Tiger, terus Predator sama sub Innova itu langsung pakai chamber ya untuk penahan di bagian belakangnya. Jadi kalau untuk sub Innova Tiger itu dari sini aja ya, dari sini sampai ke depan gitu untuk tabung kapsulnya. Nah, untuk cara kerjanya teman-teman begini ya. Si plat L ini ketika picu ditekan dia akan ke bawah teman-teman. Nah, ke bawah seperti ini. Karena di sini tekanan angin sudah terkumpul ya, itu sudah terkumpul penuh, dia mendorong si as pentil ini yang berwarna merah nih, hingga si as pentil ini mundur ke sini karena tekanan angin, mundur ke sini hingga membuka lubang bagian sini teman-teman. Nah, lubang nih. Nah, di sini lalu si angin yang berkumpul itu masuk ke ruang transfer dan akhirnya transfer angin melalui lubang transfer ini lalu ke chamber yang ada di sini ya, chamber laras. Lalu dia masuk ke laras dan mendorong peluru atau keluar melalui laras ya teman-teman. Nah, setelah angin habis di bagian tabung kapsul ini, otomatis si berwarna merah ini, si as pentil itu akan kembali ke depan ya, nutup lagi. Lalu si plat L juga akan kembali lagi ya. Nah, kembalinya si as pentil karena adanya per yang di belakang sini, dan kembalinya si plat L karena ada per yang di sebelah sini tepat di bawah trigger ya, atau picu. Aduh, mohon maaf kalau sekali teman-teman, harus ngerokok dulu kali ya. Nah, seperti itulah teman-teman. Nah, kenapa si ini di pompa itu bisa ngecepret? Nah, karena si plat L ini kembalinya nggak maksimal teman-teman, cuman segini aja nih. Nah, karena si ininya tidak menutup maksimal. Jadi knowledge ya di sini itu jadi terpleset hingga masuk, dan ini otomatis nutup kembali teman-teman, turun sendiri gitu maksudnya. Seperti itu. Atau bisa juga si plat L ini dia masuk ke bawah, nah seperti ini, dan si ini itu terganjal teman-teman. Nah, jadi terganjal sedikit ya. Nah, seperti ini. Jadi seret di sini itu, jadi si plat L nya terganjal. Nah, seperti ini teman-teman, terganjal seperti ini. Nah, jadi sininya udah nutup. Ketika pas dipompa, di sini kan dipompa, angin sudah masuk, otomatis ini kan mendorong. Karena di sini mengganjal seperti ini, jadi karena tekanan angin terlalu kuat, jadi dia langsung jos gitu kan, dengan otomatis si angin keluar sendiri. Setelah ditekan lagi ininya dikebawahin, dia kan longgar nih, longgar. Nah, otomatis dia akan nutup lagi, dan itu juga terjadi apabila angin di sini benar-benar habis teman-teman. Oke, seperti itulah gambaran dari cara kerja tabung kapsul sub ya. Saya ulangi ya di sini poin pentingnya. Jadi ketika angin di sini masuk teman-teman, di sini kan dia buka, nutup, buka, tutup gitu kan. Nah, itu untuk memasukkan angin yang udah dipompa ya. Ketika dipompa dia masuk ke sini, terbukalah si pentil ini, lalu nutup kembali, dan di sini angin terkumpul ya dengan padat. Setelah itu akan menekan ke as pentil ini teman-teman. Nah, menekan ke as pentil ini hingga as pentil ini terbuka, belum terbuka, hingga as pentil ini kuat sekali tekanan dari angin ini, tapi tertahan dengan plat L di sini teman-teman. Nah, plat L ini dia nanti ketika trigger ditekan atau picu ditekan akan mengarah ke bawah seperti ini,
hingga si as pentil tepat pada lubang, dan akhirnya si as pentil ini terbuka untuk membuang angin dari sini masuk ke ruang transfer dan mentransferkannya melalui lubang sini masuk dan lari ke laras, teman-teman. Itulah kurang lebihnya seperti itu ya. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang, mohon dimaklumi karena saya masih awam juga ya untuk menggambarnya, belajar menggambarnya, menerangkannya, bukan guru juga, bukan niat menggurui juga, hanya berbagi pengalaman saja ya. Terima kasih yang sudah mampir, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Itulah teman-teman untuk cara kerja SAP ya, bisa dipahami teman-teman. Terus permasalahannya si per ini bisa kurang keras hingga harus menggantinya agar kuat mendorong saat jebol pentil yang ini teman-teman ya, karena pentil ini mungkin terlalu keras, itulah yang terjadi. Jadi tidak menutup dengan maksimal ya, tidak masuk lagi itu teman-teman. Dan bisa juga sisil bagian sini itu keras ya, jadi nggak nutup maksimal karena per terlalu lembek. Pokoknya antara per dan seal ini teman-teman, itulah masalahnya di situ. Dan sebaiknya jangan diganti dulu per bagian sini ya, itu bisa ditarik dulu. Apabila normal berarti ia benar-benar harus menggunakan per yang lebih keras nih teman-teman untuk per bagian sini. Atau bisa diganti untuk seal yang ini, diganti menggunakan seal yang agak lembek, karena jika per diganti menggunakan per yang terlalu keras juga, nanti ketika dia buang angin ini kan otomatis mundur ya ke sini, set mundur. Nah buang angin gitu kan, ini buang angin, tapi si per ini terlalu keras nih, otomatis si angin di sini belum juga habis, dia akan menutup kembali teman-teman. Jadi masih ada sisa angin di sini ya. Nah seperti itu, karena ada sisa angin di sini hingga menyebabkan nanti ini nyangkol lagi gitu, atau seret lagi gitu di bagian sininya, karena cara kerjanya ini nggak maksimal ya. Pokoknya seperti itu teman-teman untuk problemnya. Jadi ada di per sini sama di bagian seal sini ya, kalau misalkan ngejepret seperti itu, ngeceplak ya. Oke, itulah mungkin pemahaman. Jadi intinya sudah paham ya. Di sini angin terkumpul, menekan si as pentil, si trigger ditekan ke bawah, lalu masuk si as pentil ke bagian lubang L ya, angin keluar masuk ke sini, dan si per ini nanti mendorong lagi, masuk lagi, dan si L juga menahan lagi si pentil ini teman-teman. Begitulah cara kerjanya. Nah di sini per saya ganti dengan yang agak keras sedikit ya, sedikit aja kerasnya supaya bisa mendorong si seal yang di depan ya. Oke, kita pasangkan kembali untuk penahan dari pernya. Ini hanya penahan per saja ya, pipa ini fungsinya tidak ada pengaruh buat menahan angin, jadi nggak ada sealnya teman-teman. Oke, dan setelah dirasa terpasang dengan baik, selanjutnya kita getok saja. Menggetoknya jangan menggunakan benda keras karena akan melukai bagian ini teman-teman. Nah digetok. Setelah digetok, setelah sampai digetok, jangan langsung digetok ya. Pokoknya ini luruskan dulu untuk lubang agar bautnya nanti pas ya. Dan perhatikan seal ini jangan sampai sobek teman-teman. Kalau sobek nanti angin nggak bisa masuk ke tabung kapsul, akan melewati luar tabung kapsul ya. Sealnya perhatikan jangan sampai sobek. Oke, didorong. Setelah digetok didorong. Kalau digetok nanti rusak ya untuk tabungnya. Nah untuk didorong seperti ini kan jeblos nih, jangan khawatir, tekan aja bagian belakang, bagian pentilnya,
Pentil kan sudah masuk di dalam, ditekan. Setelah itu pompa pelan-pelan ya. Nah setelah pas seperti ini, bagian lubangnya ini kan masih miring teman-teman, jangan khawatir juga. Di sini kita masukkan untuk cungkil ya, dicungkil dan diluruskan. Setelah lurus seperti ini teman-teman, lalu kita pasangkan baut L-nya ya. Di sini dipasangkan baut L-nya, atau ada juga yang menggunakan baut obeng min ya. Soalnya beda-beda di sini ya untuk tipe senapan sap, tapi untuk sistem kerjanya sama. Setelah dikencangkan, pasanglah mur yang nanti buat ngencangin popor. Tapi cuma ditahan dengan baut sama mur ini teman-teman, jadi ngumpanya jangan banyak-banyak, nanti bisa jebol ini karena tabung sap AC ini kuningan. Oke, kita kencangkan, kita lihat jangan sampai miring ya. Kita kencangkan murnya, dan di sini saya percepat sedikit agar enggak terlalu banyak menunggu ya. Ini juga durasi sudah 20 menit lebih nih. Nice, setelah dipompa ternyata baik. Di sini saya coba tembakan. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu kita pasangkan untuk triggernya, untuk trigger atau picunya. Jangan lupa plat L-nya dulu, lalu kita pasangkan triggernya teman-teman. Untuk trigger di sini bautnya juga cuma satu ya. Untuk senapan zaman sekarang itu simple, jadi cepat rusak. Nah setelah terpasang si trigger, jangan lupa mutarnya hingga kencang ya. Oke, setelah terpasang si trigger, lalu saya coba untuk pompa lagi. Waduh, mantap. Ini bukannya keras ya, saya menahan takutnya masih ngelos, jadi nanti tangan saya bertabrakan. Oke, kita coba tembakin. Mantap. Nah, dan ini sudah normal kembali ya. Kita coba tembak dipompa lagi di sini. Dipompa lagi dan dengarkan suaranya. Mohon maaf agak berisik. Nice. Nah, mohon maaf ya. Saya menggunakan dubbing di sini karena ketika perekaman banyak orang-orang juga di belakang saya gitu ya. Ada keluarga, jadi mohon maaf banget saya tidak bisa bicara ketika perekaman karena bisa didengarkan ya. Ketika saya mau nembak sangat berisik sekali nih. Dengarkan lagi. Oke, sudah normal ya. Alhamdulillah sudah normal. Dicoba terus dan dicoba terus. Jadi yang saya ganti di sini hanya pernya diganti dengan yang agak keras, dan ketika ditembakkan oke, normal. Nah di sini teman-teman jangan cuma memperhatikan per untuk mendorong si pentil, tapi harus perhatikan seal pentil di depan ya. Seal pentil di depan itu harus diperhatikan. Alhamdulillah sudah selesai, dan di sini saya merasa lelah sekali sampai berkeringat teman-teman, karena cuacanya lagi kemarau dan panas banget. Terima kasih pokoknya yang udah nongkrong channel Bijan Spot Hunting. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf sekali videonya panjang banget. Ini hanya untuk pemahaman kita bersama ya. Kita kaji bersama. Saya tidak menggurui atau mematahkan ya, kalau kata bahasa Sundanya mah. Ya begitulah pokoknya. Terima kasih banyak sekali lagi, banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video kita akan servis senapan lagi insya Allah ya. Dadah.